Baiklah, kita akan membahas manajemen kurikulum dan pembelajaran. Pendidikan berkualitas bergantung pada pengelolaan kurikulum dan pembelajaran yang sistematis. Kurikulum menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan. Pembelajaran adalah interaksi guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, manajemen keduanya sangat krusial dalam pengelolaan pendidikan. Selanjutnya, pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang dilakukan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Tujuannya yaitu menjamin relevansi kurikulum terhadap kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman, dan fokusnya itu kepada standar isi, proses penilaian, dan pengembangan kurikulum berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran adalah proses mengatur, mengelola, dan mengendalikan kegiatan belajar mengajar agar berlangsung efektif dan efisien, meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, dan evaluasi hasil belajar. Selanjutnya, tujuan manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu memastikan proses belajar mengajar memenuhi standar pembelajaran dan hasil belajar. Yang kedua, mendukung guru, yaitu menyediakan kerangka kerja dan sumber daya agar guru dapat mengajar secara terarah. Yang ketiga, mengembangkan potensi siswa, yaitu menstimulasi kompetensi bahasa, berpikir kritis, dan keterampilan komunikatif peserta didik. Dan yang terakhir yaitu mencapai tujuan pendidikan, yaitu mensinergikan kurikulum, metode, dan penilaian untuk hasil yang terukur. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen kurikulum. Antara lain yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yaitu menentukan tujuan, muatan, dan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, yaitu mendistribusikan tugas, sumber daya, dan jadwal untuk pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga yaitu pelaksanaan atau actuating, yaitu mengoperasionalkan kurikulum melalui kegiatan belajar di kelas dan kegiatan pendukung. Dan yang terakhir yaitu evaluasi atau evaluating, yaitu menilai keberhasilan pelaksanaan kurikulum dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu komponen pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yaitu acuan capaian kompetensi. Yang kedua adalah materi pembelajaran, yaitu konten yang relevan dan terstruktur. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran, yaitu strategi pengajaran yang variatif. Yang keempat media pembelajaran, yaitu alat bantu visual, audio, dan digital. Dan yang terakhir evaluasi pembelajaran, yaitu penilaian formatif dan sumatif untuk umpan balik. Selanjutnya yaitu peran guru dalam manajemen pembelajaran. Peran guru diantaranya yang pertama menyusun RPP atau merencanakan tujuan, aktivitas, penilaian, dan penyesuaian untuk kebutuhan siswa. Yang kedua yaitu mengelola kelas atau menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan terstruktur. Yang ketiga yaitu memilih metode dan media atau menyesuaikan metode dan media untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Yang keempat adalah melakukan penilaian atau menggunakan penilaian yang valid untuk mengukur dan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang terakhir yaitu memberi motivasi, yaitu memfasilitasi motivasi intrinsik peserta didik untuk keterlibatan dan berkelanjutan belajar.